setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Sini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Masya Allah sudah hadir juga pagi-pagi nih Ya. ya. Habis sahur sudah siap-siap berangkat ke sini untuk menyaksikan mendengarkan tausiah dari Mama Dede. Iya. Sudah ada nih jamaah yang hadir di studio, dari mana ini? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tadi di depan mah sebelum syuting Zara ketemu dulu sama mereka nih beberapa orang. Terus ya gitu mah biasa ya agak saling tuduh-tuduhan. Berbicara hal yang kurang bermanfaat lebih tepatnya. Bukan saya, si Anu, saya bukan si Anu. Nah, Zara tadi bilang sama mereka lebih baik diam daripada kalau berbicaranya kurang bermanfaat. Bener kan Maya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zahra lagi bener sekarang. Alhamdulillah, semoga bisa bener terus nih dengan tausiah Mama nih Mah. Amin. Iya, kalau gitu boleh deh Mah kita bahas sekalian Mah bicara yang bermanfaat atau lebih baik diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih baik diam Bicara yang daripada bermanfaat. berbicara yang tidak bermanfaat. Yang namanya Allah menciptakan kita manusia. Bentuk tubuh manusia, peletakan elemen-elemen tubuh itu diatur oleh Allah sedemikian rupa. Ini gambaran harus bagaimana kita bersikap. Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kita lihat mata kanan kiri, hidung kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Lidah, anggota tubuh yang kecil, yang tidak bertulang, disimpan di tengah-tengah. Hanya satu. Karena lidah ini kata Allah sangat berbahaya buat kita kalau kita tidak menjaganya, maka oleh Allah dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan gampang kalian berbicara. Ya. Tahan tuh. Betapa kuatnya gigi kita, Anda bayangkan. Daging yang keras sekalipun koyak dengan gigi. Jambu batu, bayangkan jambu batu digigit dengan gigi. Semua makanan yang keras bisa patah dengan gigi, bisa lumer dengan gigi, bisa hancur dengan gigi. Artinya gigi kita kuat. Lidah yang kecil, yang tidak bertulang, saking berbahayanya oleh Allah dijaga dengan gigi. Jangan sembarangan bicara. Belum cukup, dilem dengan bibir, diem. Makanya bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita tentang lidah kita. Diukur dengan keimanan.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Islam mengajarkan ada dua pilihan. Ngomong yang baik, ngomong yang benar, ngomong yang enak. Kalau tidak, mendingan diam. Nah, sering banget kita dengar, diam itu adalah emas. Yang disebut diam emas itu yang mana? Kalau kita diam dibandingkan ngomongin orang, kita diam emas. Kalau kita diam daripada nyerocos orang tersinggung, itu emas. Kalau kita diam karena mencaci maki orang, itu emas. Kalau kita melihat ada orang berbuat sesuatu yang baik, kita diam melihat mengagumi, itu pun emas. Tapi punten, ada yang diamnya tidak emas. Kalau kita melihat ada orang berbuat jahat depan kita, kita diam, itu bukan emas. Tapi salah, dosa kita. Karena wajib kita menegur kepada mereka dengan mulut kita. Kalau kita melihat ada orang berbuat maksiat di depan kita, didiamin, kita dosa. Kalau kita melihat ada orang ingin mencelakai orang lain, kita diam, itu dosa, bukannya emas. Jadi yang namanya diam adalah emas. Kalau seandainya kita bisa mencegah diri kita daripada ngomongin yang tidak baik. Mencaci maki orang, menghina orang, orang marah, orang tersinggung dengan mulut kita, kita lebih baik diam. Namun kebalikannya, kalau kita lihat ada orang melakukan kejahatan, kita diam, bukannya emas, bahkan kita berdosa. Ataupun sebodoh dengan keadaan. Tidak boleh kita sebodoh dengan keadaan. Karena kita merupakan bagian lingkungan. Kalau seandainya, maaf, kalau dulu ya, ini kita kenyataan. Kalau dulu kita lihat ada orang kecelakaan di jalan, langsung nolongin, benar nggak? Iya mah langsung. Sekarang aneh tapi nyata, gara-gara corona, jiwa sosialisasi kita menjadi hilang. Ya Allah. Ada orang kecelakaan di jalan, bukannya ditolongin, Di video ini. direkam. Direkam. Ada orang kelojotan, dulu mah diambil, langsung bawa ke mobil, stop mobil siapapun mau. Mama berkali-kali tuh jalan bawa orang ke rumah sakit. Sekarang orang pada ketakutan. Kenapa? Gara-gara corona, takut nular. Iya. Takut ketempuhan. Diam di sini bukan berarti emas, tapi berdosa karena kita tidak punya jiwa sosial. Jadi ada tempatnya yang namanya diam itu emas, tempatnya di mana menempatkan diam kita, di mana pula menempatkan diam yang boleh, diam yang emas, diam yang perak dan seterusnya, kembali bagaimana keadaan sesungguhnya. Ya. Kita tahu ya Mah, kapan waktu bicara dan kapan waktu diam. Betul. Tapi kalau ketika kita harus berbicara ternyata tidak ada manfaatnya, lebih baik itu diam. Lebih baik diam. Itulah baru emas. Baru emas. Oke jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Mari Ma, kita lanjutkan kembali. Lanjutkan mah. Lebih baik bicaralah yang bermanfaat atau lebih baik. Kalau kita tidak tahu permasalahan yang sotoy. Jangan tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israil 37. Jangan kalian berbicara sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati, semua nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Punten. Di masyarakat kita kadang-kadang begini, iya gue lihat padahal kagak. Padahal enggak. Orang gue yang denger kagak. Orang gue nyaksiin padahal enggak. Ya Allah. Jadi kata Allah, jangan berbicara yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Jangan sotoy. Karena mulut kita diminta pertanggungjawaban. Telinga kita, mata kita, hati kita, kemana kita berpikir. Hati-hati. Mulut sekarang bisa nyerocos, ngomong segala macam. Jari jemari kita bisa ngetik segala macam. Tapi nanti di yaumil akhir, Yasin 65 mengatakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci. Sengaja oleh Allah karena kebanyakan ngomong. Tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka alami selama ini. Jaga mulut kita. Peribahasa mengatakan mulut mah harimau.
Gara-gara mulut bisa ditabok orang, bisa dipukul orang, bisa di PHK dari kantor. Gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Makanya hati-hati. Masya Allah, saya ini nyata, kisah nyata. Saya punya jamaah. Orangnya comel banget. Ya Allah. Ngomongin orang mulu. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran banget. Masya Allah merinding mama. Pertamanya dia cenang, nanti cenang teh. Seriawan. Sariawan. Lidahnya seriawan. Membengkak, ternyata kanker lidah. Astagfirullah. Busuk mulutnya, lidahnya sampai meninggal dunia. Astagfirullah. Semoga diterima oleh Allah. Ini pelajaran banget. Merinding saya. Ini orang emang comel banget. Lihat apa komentar. Sampai teman-temannya, tetangganya sampai bilang, ih kalau si Anu ngomong ya kayaknya nggak punya perasaan banget. Nyakitin. Lemes. Tapi dibuktikan oleh Allah, mulutnya dia itu jadi seriawan, membengkak, kemudian merinding mama. Nauzubillah min dzalik. Itu katanya kanker lidah. Ya Allah. Kanker mulut, kanker Membusuk lidah. sampai meninggal. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi kalau mama bilang sama jamaah mama, ini contoh buat kita, jangan sembarangan ngomong. Kalau Allah berkehendak, tidak mustahil itu terjadi dengan diri kita. Makanya lebih baik diam daripada kita berbicara yang sesuatu yang tidak berguna. Ngapain pakai ngomongin orang, kita banyak dosa. Ya Allah. Ngapain pakai bawa aib orang, siapa sih yang hidup tidak punya aib. Makanya hindarkan mulut kita. Bahkan kalau seandainya ada orang datang bawa kabar, jangan langsung ditelan, di-share, sampaikan kepada orang, jangan. Bagaimana seharusnya kita bersikap kalau ada kabar dari orang lain? Allah mengajarkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau ada seorang fasik memberikan kabar kepada kalian, jangan langsung ditelan. Tabayun dulu, cek and dicek benar enggak. Ini mah kadang-kadang saking tidak mau ketinggalan berita, langsung pencet share sama semua orang. Baca juga belum. Baca juga belum, ngerti juga nggak masalah. Ya Allah. Homo namanya tuh bang. Bagaimana kalau apa yang kita sampaikan merugikan orang lain? Iya. Apa kita cek Aduh dulu? mama sampai gemeter karena ngelihat langsung begitu, ya Allah, itu mulutnya sampai bengkak begitu, nauzubillah. Karena dia ngomongin orang mulu, kerjaannya merasa paling benar, nauzubillah. Ini nyata. Jamaah saya, Masya Allah luar biasa. Semoga kita terhindar daripada ngomongin orang, Amin. buka aib orang, buka masalah orang. Siapa sih manusia yang nggak punya dosa? Siapa sih manusia yang tidak punya salah? Siapa yang tidak punya aib? Kalau kita punya aib, tidak ingin diketahui orang. Iya, tidak ingin. Kalau kita punya dosa, masa diwar-war sama orang, ditelan aja sama kita. Rasul mengatakan siapa yang di alam dunia nutup aib orang lain, di alam akhirat aib ditutup oleh Allah. Siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Masya Allah. Jangan kita punya mulut sembarangan bicara. Hati-hati, karena mulut ini menentukan baik buruknya seseorang. Bahkan Rasul bersabda, apa kata beliau? Wahai Mu'adz bin Jabal, maukah engkau aku kasih tahu yang bisa menyelamatkanmu? Mu'adz bin Jabal mengatakan, mau ya Rasulullah, jaga ini, dipegang lidahnya. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, apa gara-gara lisan kita bisa masuk neraka? Celaka engkau Mu'adz. Manusia tersungkur ke dalam neraka kebanyakan gara-gara tidak bisa menjaga lidahnya. Makanya kalau kita tidak mau masalah, tidak tahu permasalahan, mendingan diam. Nggak usah jadi orang sotoy. Rasul pun menyatakan, surga nerakanya seseorang kembali kepada dua anggota tubuh kalian. Satu, yang ada di antara dua bibir lidah, yang ada di antara dua kaki kalian, kemaluan. Masuk surga kalau lidah ini baik, kemaluan dijaga dengan baik. Masuk neraka kalau lidah ini buruk, tukang ngecoh orang, ngomongin orang, ngarumpi, menyakiti orang, menghina orang, mengejek orang. Kemaluan yang berbuat zina itulah yang membawa manusia ke dalam neraka jahanam. Makanya jagalah lidah kita, jagalah kemaluan kita dengan niat lillah karena Allah. Semoga kita masuk surganya Allah. Amin, Sebagaimana amin, amin. harapan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah mah. Untuk seperti misalnya Nima ya, orang yang mungkin terlalu banyak ngomongin orang dan sebagainya, terus adalah pelajaran dari Allah dikasihnya penyakit seperti itu, bisa dikatakan azab di dunia itu mah atau bagaimana mah? Kalau mama sih berpikir mungkin begitu. Kalau mama berpikir pelajaran buat tetangga, Iya, buat teman-teman yang lain. Yang masih Jadi orang hidup, jangan kan? lemes-lemes amat. Iya. Ini kenal juga enggak apa komentar tentang orang. Masa dirinya paling benar aja, sampai rai air mata, benar-benar menyaksikan nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengalami ini karena ini kejadian sesungguhnya. Artinya Allah memberikan pelajaran buat kita.
bahwa lidah kita anggota tubuh yang wajib dijaga, jangan sembarangan bicara. Di dunia aja diazab oleh Allah, apalagi di alam akhirat. Itu baru dunia. Baiklah kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Tapi jamaah di studio kita kasih kesempatan bicara boleh ya Ma? Boleh. Nanti nanya sama Mama ya. Tentunya pertanyaan yang bermanfaat nih yang akan disampaikan kepada Mama Dede dan jamaah yang ada di rumah. Nantikan jawabannya setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ramadan di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di Rumah Mama Dede. Silakan yang mau bertanya kepada Mama Dede, berdiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Laila Sahari, asal dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga, Galau Mah, ada apa Fitri? saya ingin bertanya Mah, misal ya, saya punya teman, teman saya itu melakukan kesalahan, otomatis saya sebagai teman mengingatkan ya Mah ya. Tetapi kalau misalnya teman saya itu melakukan kesalahan berulang dan itu lagi, otomatis saya bosan juga Mah ya kalau mengingatkannya. Pertanyaan saya, apakah pastikan saya nanti diam ya Mah ya. Apakah keterdiaman saya itu merupakan sebuah dosa gitu Mah, karena saya tidak mengingatkan kembali. Gitu. Oke. Apakah diamnya tepat nih Mah untuk menghadapi Kewajiban kita Fitri menegur dia. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Kita tegur. Jangan depan teman-teman dah. Lagi berdua ngomong. Iya. Lu jangan ngomong begitu, nggak pantas. Orang tersinggung. Coba kalau lu ada teman lu ngomong begitu, terima nggak? Kita ngomong apa adanya sebagai sahabat, sebagai teman. Ternyata kata Fitri diulang lagi. Diulang lagi. Dengan kasus yang sama, Ya dinasihatin Allah. begitu lagi. Diulang lagi. Maksimal kewajiban kita negur dia sayang 3 kali. Tapi kalau kita sahabat, mungkin udah menyatu kelakuan dia, bolak-balik ditegur, bolak-balik ditegur, tidak masalah. Yang penting dia sadar. Boleh jadi 3 kali belum sadar, lama-kelamaan sadar. Atau maaf, biasanya Pit, yang Mamah tahu, orang-orang yang daglog seperti ini, biasanya kalau dia kepentok dengan masalah dia, Baru sadar. kadang-kadang ada yang sadar. Jadi dipentokin dulu. Misalnya, ada orang ngomongin dia, ngerumpiin dia, dia tersinggung, marah, Fitri tinggal balikin. Tuh kan lu ngerasain sendiri. Lu nggak terima kan orang ngomongin? Makanya jangan ngomongin orang. Tuh akibatnya. Atau misalnya, karena dia nyakitin orang, ngomongin orang. Suatu saat disamperin orang. Kalau orang Ciamis bilang namanya Pit diontrog. Diontrog disamperin, dimaki-maki misalnya. Ujuk-ujuk, dimaki-maki. Udah, Pit liatin aja. Selesai kasusnya, kamu samperin. Apa dibilangin dari kemarin? Itu kan akibatnya. Kesalahan kamu sendiri, tuh kan dibilangin dari kemarin. Gue makanya ngomong sama lu, sayang sama lu. Jadi biasanya punten ya Pit, yang Mamah lihat orang yang daglog bolak-balik diulang kesalahan, biasanya kalau kepentog pakai G, kol-kolah kubro. Bukan kepentog, kalau kepentog dia baru akan sadar. Tapi kadang-kadang ya kepentog pun nggak sadar, itu masalahnya. Astagfirullah. Kewajiban kita menegur dia. Pentok belum sadar digeprek Bang. Emang ayam. Pola pikir yang yang batu itu digeprek pola pikirnya biar bisa. Biasanya begitu ya Pit. Ya. Bolak-balik terus kita tegur. Karena walau bagaimana kita punya kewajiban sebagai sahabat, sebagai teman. Masya Allah. Terima kasih banyak Mah. Nah nggak? Oke. Kalau Baik. udah Karena emang banyak orang begitu. Iya. Bolak-balik ditegur, balik lagi. Biasanya oleh Allah dibenturin dur. Baru dia sadar. kalau udah dijedotin, udah kepentok, nggak sadar Tidak juga sadar. Terserah. hatinya udah Artinya udah keras membatu. Ya Allah, membatu. Ya.
Silahkan. Oke. Nauzubillah min dzalik. Baik, Barangkali setelah itu mah udah khotamallahu ala qulubihim. Hati yang mati. Masya hati yang mati. Sadar-sadar. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai punya hati yang mati ya. Allah. Kang. Kalau belum kita punya hati yang mati, belum kita kasih tahu keluarganya tuh. Keluarganya hati. Kalau orang mati dikuburin, kalau hati mati dicuekin. Cuekin, betul. Cuekin. Ada orang suka sama dia, nyebelin. Baik, silakan setelah Fitri. Tadi siapa nama kamu? Berdiri Ya, mah enggak? Lanjut. Selanjutnya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastrima dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Galau mah, ada apa? izin bertanya, kan lebih baik diam daripada banyak berbicara tapi tidak bermanfaat. Tapi kalau seandainya diam tapi punya penyakit hati seperti nyimpan dendam itu gimana, Mah? Iya, terima kasih, Mah. Oke, Lastri nanya. Iya, Mah. Tadi udah Mama bilang, yang disebut diam maksud yang kayak bagaimana? Mulutnya diam tapi hati gedek. Artinya lain di bibir, lain di hati. Bibirnya mingkem, artinya ah. Yang namanya lain di bibir, lain di hati, dia mendendam. Dendam itu perbuatan setan, Lastri. Ya Allah. Kenapa setan dendam sama Nabi Adam? Karena dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ya. Fasajadu illa iblis, kenapa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia takabur, sombong. Ditanya oleh Allah, Lis, kenapa nggak sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf 12. Saya lebih baik daripada Adam, diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Karena dia merasa lebih hebat, disuruh sujud kepada Adam, dia nggak terima, dia dendam. Apa yang dia katakan? Qala pabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah mencap saya makhluk yang tersesat, dari saat ini akan menggoda turunan Adam jadi yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Kemudian aku goda turunan Adam depan, belakang, kanan, kiri. Artinya mulut diam, di hati gedek sama dia karena kesel, karena dendam. Itu turunan setan. Lama kelamaan karena tidak keluar kemarahan dia. Dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Akumulasi, Lastri. Dia ngomong apa, nambah gedeknya. Dia berbuat apa, nambah keselnya. Ada temennya yang lain memuji dia, bikin gedek, numpuk. Suatu saat meledak kayak bom waktu, menghancurkan diri Anda, menghancurkan pertemanan Anda. Ini lebih jahat, makanya kalau seandainya diam seperti itu bukan emas. Bahkan mungkin apa namanya? Ya, Ma. Yang jelek itu? Bumerang. Perunggu. Apa, Mah? Yang jelek maksudnya gimana? Apa sih? Tembaga. Boleh jadi diamnya itu mungkin diamnya karena sekam. Apa namanya? Oh, api dalam sekam. Api dalam sekam. Jadi diamnya itu menghanyutkan. Kayak laten gitu, Lastri. Masya Allah. Itu diamnya itu salah. Salah. Karena orang yang diam, kesal, numpuk. Meledak suatu saat. Itu salah. Ya. Harus dikeluarkan. Karena diam yang menyimpan rasa dendam, kesal, marah, semuanya Numpuk. berarti hatinya sakit. Orang berbuat baik sekalipun tetap di mata dia. Karena dia nggak suka dengan orang tadi dendam. Kayak setan tadi. Nauzubillah min Hati-hati. dzalik. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati, bahkan hati-hati marahnya orang diam, ngeri juga tuh kadang-kadang kalau orang diam lagi marah tuh. Coba orang yang diem, kalau sekali marah, brak. Astagfirullah. Kalau orang yang ngomong kan beda. Beda, Bang. Iya. Udah pernah dengar dia ngomong, soalnya kalau orang diam nggak tahu tuh tiba-tiba dia marah. Iya, apa kemarahan dia. Jadi Apa dia? jadi diamnya itu adalah salah. Makanya Mama bilang kayak laten, kayak api dalam sekam terus nyala. Iya, Masya Allah. Mama, makasih banyak ya, Ma ya. Kalau disampit nih namanya, itu api dalam gambut. Disampit itu kan banyak gambut, Lastri. Di dalam tanah itu serabut-serabut kecil. Musim kemarau itu seringkali disampit itu kebakaran yang datang dari tanah. Dari tanah. Kenapa? Ada api kebakaran di mana merembet masuk ke dalam rumah, tidak ketahuan dari asalnya ada di mana. Sumber Itu dari- bahaya, Bahaya. bahaya. Mama, kalau gitu sepertinya kita harus jeda sejenak ya, Ma ya. Karena pertanyaan-pertanyaan jamaah juga masih banyak, masih ada lagi. Jamaah yang ada di studio yang mau nanya lagi sama Mama, boleh banget nih. Masih di tema berbicara yang bermanfaat atau lebih baik diam. Nah, jamaah yang di rumah, diam aja. Jangan kemana-mana ya, di sini aja. Karena kami akan kembali. Ramadan di rumah, Mama Dede.
Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, sekarang diberi kesempatan untuk berbicara, bermanfaat dengan bertanya kepada Mama Dede. Silakan. Berdiri. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kiki dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau Kiki. nih, Ma. Ya, kacang hijau, ketan hitam. Oh, katanya juga Kiki. Oh, kirain buku tulis. Mama izin bertanya. Kuizinkan Kiki. Terima kasih. Bagaimana cara kita mengatasi ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua daripada kita? Permasalahannya itu sesuatu yang sepertinya perlu perdebatan gitu, mah. Nah, gimana cara kita sebagai remaja tidak kehilangan sopan santun ketika kita diajak berdebat gitu sama orang yang lebih tua daripada kita gitu, atau kita lebih baik diam tapi gimana ya, maaf Bu. Tapi apa namanya, takutnya tuh orang yang lebih tua itu kayak suka marah-marah gitu, mah. Jadi kita memilih diam karena takut gitu. Gimana, Mas? Saran Mama Ki. Ya. Kalau memang dia berbuat salah, walaupun orang tua tetap ku anfusakum wa ahlikum naro. Namun Kiki bilang, nih nenek-nenek tukang marah, ngambek mulu, ngomong dikit marah. Yang penting sampaikan argumen kita tentang kebenaran. Ya. Mama yakin dia mendengarnya. Mama yakin batin dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Maaf, kalau kita tahu karakter dia pemarah, emosional, kalau berdiskusi mau menang sendiri, lebih baik kita diam. Yang Mama khawatir kita terpancing, ikut marah, ikut emosi. Tapi ada trik tersendiri. Setiap orang ada orang yang berwibawa buat dirinya. Kalau nih emak-emak yang tukang marah, tukang ngomel, tukang ngecebrek kayak ngomong, siapa misalnya guru ngajinya? Kiki ngomong ke guru ngajinya, maaf ya Bu Guru, nah ada kasus begini, tolong sampaikan. Kalau kita guru ngaji Ki, sebagai nerangin tafsir, nerangin fikih, dengerin hadis, ngomong tentang masalah yang ada permasalahan dengan orang tadi, tidak ngomong orang siapa-siapa, tidak bilang dari siapa-siapa, tapi jamaah kita mendengarkan, insya Allah meresap, mereka mengerti, oh tidak boleh begitu ternyata. Jadi kita pun harus lihat siapa orang yang berhadapan dengan kita, begitu. Iya, biasa kan kalau orang berdebat itu yang diadu adalah argumentasi dan isi kepala ya, Ma. Bukan cuma mulut yang bukan, tapi emosi. Setan suka dengan debatan. Makanya Rasul tidak menyukai orang yang berdebat. Karena ya orang berdebat, merasa gue benar, argumen dimasukin. Biar lu ngikut kemauan gue, itu nggak bisa. Karena harusnya titik nah kalau musyawarah. Bukan berdebat, tapi dengan musyawarah yang benar. Ya, tapi karena kata Allah, wasawwirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala urusan. Bukan dengan debat. Debat itu akan memenangkan seseorang, merasa puas yang satu kalau dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Itu kan setan saling mengalahkan. Jadi bukan debat, intinya lebih kepada berdiskusi dan bermusyawarah. Saling mengisi, saling menasihati ya, Ma. Itu seharusnya. Bermusyawarah. Jadi jangan diajak berdebat. Apalagi lebih tua nenek-nenek. Nenek-nenek kok dilawan begitu kan. Egonya. Jalakan dia gitu, Ki. Jangan diajak debat, diajak berdebit, belanja deh tuh. Iya, aduh mentang-mentang artinya nenek-neneknya mata duitan. Iya. Bagaimana? Ya, baik, Ma. Terima kasih, Ma. Mangga Kiki. Iya. Oke, setelah kacang Kiki, hijau, ketan hitam. ada lagi yang mau bertanya? Kiki, kakak nih kayaknya nih. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Wah, libur telah tiba. Galau nih, Mah. Ada apa, Tasya? Izin bertanya, Mah. Bagaimana cara menyikapi orang yang sok tahu dalam segala hal, terutama mereka yang suka menghakimi saudara muslimnya sendiri? Terima kasih. Suaranya sama kayak Tasya. Baik, Tasya. Iya. Manusia itu ada 5 kelas. Kelas yang mana kita? Iya, Mah. Ada orang yang pinter, dia hebat tapi tidak mau ngajar. Dia wajib disadarkan. Karena Rasul mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun sedikit 1 ayat. Apalagi dia hebat. 2. Orang ini pinter, hebat, banyak ilmunya. Dia ngajar, ini benar. Yang ketiga, ada orang maaf, tidak tahu ilmu pengetahuan. Tapi dia diem aja, tidak mau belajar. Orang Ciamis mengatakan, lamun jadi jelema bodoh kudu alewoh, ulah bodoh kata toroyo.
Kalau bodoh itu alewoh, bodoh itu bertanya sama yang ngerti. Iya. Jadi bisa, jadi ngerti. Bisa. Jangan bodoh kata toloyoh, udah bodoh diem aja, merasa pintar. Makin bodoh. Nah itu kata orang Ciamis. Iya. Yang ke berapa tadi? Ketiga sekarang. Sekarang 3. Yang ke berapa? Tadi yang pertama yang keempat. Sekarang 3. Yang keempat, dia bodoh menyadari kebodohannya. Dia belajar kepada orang pintar. Ini benar. Yang ditanyakan amatasan yang kelima. Yang seperti apa itu, Bang? Orang dia bodoh tapi sotoy. Wow. Ingat banget Mama. Waktu mau pemilu, Masya Allah dia komentar tentang politik. Ini merasa dia hebat. Waduh, paling tahu. Bela dia siapa? Iya. Ini yang berbahaya, Tasa. Dia tidak tahu apapun tapi so tahu merasa gue hebat, gue paling keren, bla 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 dia ngomong. Maunya semua orang mendengarkan dia, mengagumi dia. Masya Allah dia sombong dengan keadaannya. Dia merasa lebih hebat, itulah temannya setan. Takabur, dia sombong. Sementara Allah berfirman, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenang selendangku, dia memusuhiku, kata Allah. Artinya orang yang tidak tahu apa-apa tapi sotoy, merasa hebat, merasa orang lain wajib ngikutin apa kata saya. Karena saya adalah paling benar. Itu temannya setan, sombong, takabur, dan berbahaya. Jangan kita ngikutin mereka. Karena apa? Otak di atas, nafsu di bawah. Udah tahu dia salah, ngapain diikutin? Jadi begitu, Tasya. Ya. Baik, terima kasih, Ma. Sama-sama. Tasya punya pengalaman berdebat dengan orang yang bodoh tapi sotoy? Pernah pasti. Iya. Nyebelin kan Tasya, pengen dijitak aja ya? Pengen di tahu nggak begini? kayak kutu mah. Dipoles. Masya Allah. Mah, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini. Dan tentunya jamaah hari ini kita diingatkan kembali oleh Mama. Tentunya nasihat Mama tadi mengenai berbicaralah yang bermanfaat atau lebih baik diam. Jadi ketika kita berbicara tentunya untuk berbagi ilmu, hal-hal yang bermanfaat, saling menasehati untuk hal-hal kebaikan, itu diperbolehkan tentunya. Tapi juga diam juga bisa menjadi emas ketika diam untuk hal-hal yang positif. Hati-hatilah dengan mulut karena mulutmu harimaumu. Mama selalu katakan bahwa lidah itu yang paling berbahaya untuk kita jaga. Karena Allah menciptakannya dipagari oleh gigi dan juga dilem dengan bibir. Kita jaga dan juga perbanyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyakiti sesama muslim ataupun sesama manusia di dunia ini. Silakan Mah kita berdoa Mah. Yuk anak-anakku sekalian angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur kami diberikan elemen kehidupan yang sempurna. Termasuk anggota tubuh kami yang sempurna. Yang berfungsi dengan baik. Termasuk lidah yang kecil sebetulnya. Tidak bertulang namun berbahaya ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami agar kami menjaga lidah kami. Bahkan Rasulmu mengajarkan. Diukur dengan keimanan kepadamu dan kepada hari akhir. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami. Bahwa apa yang kami ucapkan dipertanggungjawabkan di hadapanmu. Rasulmu pun menyatakan selamatnya kami dari nerakamu gara-gara menjaga lidah kami. Ya Allah, berikan kemampuan agar kami bisa menjaga lidah kami. Agar kami tidak sembarangan bicara. Seandainya tidak berguna lebih baik kami diam ya Allah. Sadarkan, seandainya suatu saat kami berbicara yang tidak berguna, yang tidak perlu, agar engkau menyadarkan kami dengan berbagai cara yang kau tahu tentu untuk mendiamkan kami ya Allah. Ya Allah, jagalah diri kami, jagalah keluarga kami dari para api neraka ya Allah. Tuntun kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan selain itu terima kasih jemaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم